Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Alhamdulillah, sekalian, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah alhamdulillah kita telah memasuki Ramadan hari ke-8 ya pada hari ini. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa duduk di majelis ini ya bersama-sama menunggu berbuka ya setelah kajian ringan ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat beliau, juga orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman kelak. Alhamdulillah, Bapak sekalian, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita pada pertemuan yang singkat ini kembali akan membahas tentang hadis-hadis ya atau ringkasan hadis-hadis yang berhubungan dengan puasa. Dan insyaallah kita pada pertemuan kali ini akan membahas beberapa hal ya. Yang pertama tentang hukum seseorang yang makan dan minum karena lupa ketika di bulan puasa ya. Dan ini bisa terjadi kepada seseorang ya, bisa terjadi kepada seseorang. Terkadang seseorang lupa ya, mungkin dia habis melakukan kegiatan yang berat di rumah atau di luar rumah, kemudian karena lupa ambil air minum segar, baru teringat sudah habis puasa ya. Walaupun ini sudah sering dibahas, nggak apa kita bahas lagi. Atau makan ya, makan dia lupa makan Indomie misalnya 1 atau 2 bungkus ya, udah kenyang ya, lupa nggak minum ya, tapi ingatnya waktu setelah makan ya. Bagaimana hukumnya? Naam, ini kita coba membicarakan hal tersebut. Barakallahu fikum. Al-haditsu tasi', hadis ke-9 dari pembahasan ini. Nah, fi hukmin man akala aw syariba nasiya. Hukum orang yang makan atau minum karena lupa. Tentunya di siang bulan Ramadan ya, di siang bulan Ramadan kita bahas. Dan ini secara umum ya, ini secara umum. Seseorang ketika puasa dia makan atau minum karena lupa secara umum, dan ini kita bahasnya di bulan Ramadan. Naam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang lupa sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, fa'akala aw syariba, dan kemudian orang ini karena lupa dia makan atau dia minum, falyutimma shaumahu, kata Nabi, hendaknya dia menyempurnakan puasanya ya, hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Jadi ini yang pertama Pak, hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Jangan dilanjutkan, udah makan ya atau minum, udah seger kan, puasa, lanjut minum lagi ya, atau makan lagi, enggak. Tapi hendaknya dia lanjutkan puasanya dan ditahan dari makan dan minumnya, berhenti ya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Kenapa? Karena sejatinya ya Allah Subhanahu wa taala telah memberikannya minum dan telah memberikannya makanan. Ya, ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Naam, hadis muttafaqun alaih ya, Bukhari dan Muslim. Naam, barakallahu fikum. Taib, al-haditsu dalilun ala anna man akala aw syariba nasiya fa shaumuhu sahihun la naqsa fihi. Hadis ini adalah dalil bahwasanya orang yang dia makan atau minum karena lupa ketika sedang berpuasa,
maka puasanya sahih, puasanya sah. Puasanya sah. Ya, la naqsa fih, tidak ada kekurangan di dalamnya, tidak ada kekurangan di dalamnya. Wala itsma alaih, dia juga tidak berdosa. Orang ini enggak berdosa, Pak. Orang ini enggak berdosa. Illa qasdalahu fi dzalika wala iradah, karena orang ini enggak menginginkan hal tersebut, ya, dan juga enggak bermaksud demikian. Orang ini enggak bermaksud demikian, enggak sengaja dia. Enggak sengaja. Ya memang benar-benar lupa, ya, benar-benar lupa. Dan ini tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengidhafahkan walihada adhafa Rasul sallallahu alaihi wasallam id'amahu wa saqiyahu ila Allah taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengidhafahkan, ya, mengkaitkan makannya dan minumnya tadi dengan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberinya makan, Allah yang memberinya minum. Naam. Wa qad jaa fi riwayatin ukhra fa innama huwa rizqun saqahu Allahu ilaih. Datang di riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya itu adalah rezeki yang Allah berikan kepadanya. Sesungguhnya itu adalah rezeki yang Allah berikan kepadanya. Wa may yakunu mudhafan ila Allah taala la yu'akhadhu bihi al-'abdu. Apa-apa yang diidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa taala la yu'akhadhu bihi al-'abdu. Seorang hamba tidak dihukum karenanya. Ya, seorang hamba tidak dihukum karenanya. Li'annahu innama yunha an fi'lihi. Jadi perbuatan-perbuatan yang tidak dia inginkan kemudian terjadi, ini semuanya tidak masuk ke dalam taklif, beban syariat, tidak masuk hutang, tidak masuk ke dalam beban syariat. Wala farqa bainal aqli wa syurbi al-qalil wal katsir li'umumil hadis, dan tidak ada perbedaan antara makan yang banyak atau makan yang sedikit, minum yang banyak atau minum yang sedikit. Capek habis ngangkat-ngangkat batu misalnya, lupa ya minumnya 1 liter air itu. Wah, segar lagi. Puasa. Ya, atau sedikit. Misalnya sedikit cuman teringat puasa. Ini enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya. Atau makan tadi sudah dikiaskan. Makan banyak atau makan sedikit, permen yang sedikit, kuaci 1. Nah, ya makan lupa. Atau makan yang banyak, sudah saking laparnya makan yang banyak, dia lupa. Ini tidak ada perbedaan. Kenapa? Li'umumil hadis, karena keumuman hadis. Naam. Walaisa alaihi qada. Ini Pak penting juga, tidak ada baginya qada. Dia tidak wajib mengqada puasa. Ya, karena dia tidak membatalkannya dengan sengaja atau tidak ada kendala-kendala yang lain karena sakit atau karena sedang safar. Ini bukan karena maksud dia, bukan. Ya, jadi tidak wajib baginya untuk mengqada puasa. Naam. Li'annahu umira bil itmam. Kenapa? Karena orang ini diperintahkan untuk menyempurnakan puasa. Ya, kata Nabi SAW tadi, falyutimma shaumahu, maka hendaknya orang ini menyempurnakan puasanya. Ya, hendaknya orang ini menyempurnakan puasanya. Naam. Wa qad qasa al-fuqaha 'ala al-akli wa syurbi baqiyatal mufattirat. Dan fuqaha, ahli fikih, mereka telah mengkiaskan, ya, dengan makan dan minum untuk semua pembatal-pembatal puasa. Semua pembatal puasa kalau seandainya dia lupa dilakukan, maka dia tidak ada qadha, ya, tidak berdosa dan tidak ada kafarah. Contohnya seperti apa, Pak? Pembatal puasa kata para ulama ijma ada 3, ijma ya. Ada makan, minum dan berhubungan badan. Ya, dengan suami istri berjima, ya, berhubungan badan. Ini Pak, 3 ini pembatal puasa, jelas, ya. Bahkan kalau untuk berhubungan badan ya ada kafarah. Namun kalau misalnya Pak, semuanya dilakukan lupa, ya, terutama yang ini Pak, yang terakhir, lupa. Misalnya lupa, suami istri lupa, ya, ini kita nggak tahu kejadiannya ada atau enggak, tapi kalau misalnya pun terjadi lupa, maka tidak ada qadha, tidak ada kafarah, ya. Dia tidak berdosa, lupa, ya gimana lupa, tapi nggak tahu ada nggak kejadiannya, wallahu a'lam, ya. Bisa suaminya lupa, bisa istrinya lupa. Namun kalaupun terjadi, maka ini juga tadi kata para ulama, ya, dikiaskan seperti makan dan minum. Kenapa di sini yang disebutkan oleh Nabi SAW, man akala aw syariba, ya, disebutkan oleh Nabi SAW adalah makan dan minum, karena ini adalah perkara yang golib. Apa itu golib? Kebanyakan.
Kebanyakan yang dilakukan manusia, kebanyakan orang-orang lupa itu ketika dia puasa adalah makan dan minum. Ya, kebanyakannya seperti itu. Kebanyakannya seperti itu. Nah, wallahu a'lam bis-shawab. Barakallahu fikum, ya. Naam. Kemudian juga karena hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Man aftara fi syahri Ramadhan nasiya fala qada'a alaihi wala kafarah." Barang siapa yang berbuka di bulan Ramadan karena dia lupa, maksudnya dia melakukan pembatal-pembatal puasa karena dia lupa, fala qada'a alaihi wala kafarah. Tidak ada qada, tidak ada kafarah. Ya, dan dia tetap melanjutkan puasanya, Naam, barakallahu fikum. Wa hadzal hukmu fi shaimi fardun min afradil qa'idatil 'azimatil 'amati fi qoulihi ta'ala Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Dan hukum ini yang berhubungan dengan seseorang ketika lupa di bulan puasa, ya, ini adalah salah satu dari beberapa kaidah yang besar, yang umum yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami dengan sesuatu yang kami lupa atau kami tersalah. Ya, masuk semuanya tadi ke dalam kaidah, mencakup kaidah yang besar ini. Naam, waqad shahal haditsu syarif anna Allah taala qala ijabatan li hadzal du'a. Dan Allah Subhanahu wa taala menjawab doa dari ayat ini, Bapak-bapak sekalian, di hadis yang sahih. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menjawab doa hambanya yang mengatakan doa ini? Qad fa'altu, sudah aku lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, na'am, iya. Dan ini termasuk, ya, wa hadza min lutfillahi ta'ala bi ibadihi. Ini termasuk kelembutan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Siapa ya dari kita yang enggak pernah lupa, Pak? Ya, siapa dari kita yang enggak pernah lupa? Dan hampir-hampir kita lupa bahwasanya lupa itu adalah nikmat, Pak. Sebenarnya lupa itu nikmat. Ya, dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah kalau tidak salah, lupa itu nikmat. Bayangkan kalau kita nggak pernah lupa, Pak. Dari kecil betapa banyak orang yang nyakitin kita, sampai sekarang nggak pernah lupa, sampai umur 60 tahun nggak pernah lupa. Betapa banyak yang menyakiti kita, betapa banyak yang membuat kita sedih. Kalau kita nggak pernah lupa, luar biasa, Pak. Rusak hidup kita, Pak. Sibuk ini. Lupa itu nikmat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Lupa kita syukuri kadang-kadang. Lupa adalah nikmat yang lupa kita syukuri. Terkadang banyak sekali nikmat-nikmat yang lupa kita syukuri, ya. Saking banyak yang nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Naam. Jadi tadi ini termasuk kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Naam. Wa man ra'a sha'iman ya'kul aw yashrab fi nahari Ramadan nasiya wajaba alaihi i'lamuhu wa tadhkiruhu. Barang siapa yang melihat seseorang, nah ini beda lagi. Kita tahu tadi kalau ada atau kalau kita lupa, kita makan atau minum karena lupa, ya, ketika sedang puasa, maka tidak ada qada, ya, tidak batal puasanya, dan ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada orang di siang bulan Ramadan, ya, kita tahu mungkin sesama penuntut ilmu lagi duduk mungkin, ya, atau lagi nyantai duduk, ada air minum, dia lupa, dia minum. Apa tugas kita? Apakah kita biarkan? Oh, biarkan, itu kan Allah kasih minum. Oh, dibiarkan aja, itu kan Allah yang kasih makan, Allah yang kasih itu kan. Di siang hari bulan Ramadan, maka kita ingatkan, ya, maka kita ingatkan orang tersebut, Mas, puasa Mas, jangan lupa. Oh iya, ya. Mas, atau kalau manggil teman-teman, mana? Diingatin, ya, diingatin, jangan dibiarkan. Nah, wajib alaihi i'lamu wa tadhkiruhu li'anna hadza min babil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Karena ini masuk ke dalam bab amal ma'ruf nahi munkar. Wal aklu wa syurbu fi nahari Ramadan munkar. Makan dan minum di siang hari bulan Ramadan itu adalah kemungkaran, adalah sebuah kemungkaran. Wan nasi ma'dzurun, tapi orang yang lupa dia diberikan uzur. Bahwa wajib i'lamu wal fil hal, ya, maka wajib mengingatkannya pada keadaan tersebut. Maka keadaan tersebut ketika melihat, ya, wajib diingatkan. Naam.
Wa man iktasala aw tamatmada aw istanshaqa fadakhala al-ma' ila halqihi bila qasdin lam yufsis shaumahu. Barang siapa yang mandi, terkadang kalau siang-siang panas, ya, terasa panas luar biasa. Mandi, nggak apa-apa Pak mandi, boleh. Ini sebagian orang mengatakan mandi itu membatalkan puasa, ya, enggak Pak. Mandi kalau kepanasan mandi nggak masalah, ya. Mandi atau tamat mato, dia kumur-kumur, kemudian istinsyak, ya, menghirup air dari hidung, istinsyak dan mengeluarkannya lagi. Maka kalau misalnya dia tidak sengaja air itu masuk ke dalam halak, ya, kerongkongan menuju ke maidah, maka ini tetap tidak membatalkan puasa, tidak merusak puasanya. Kalau dia tidak sengaja, beda ya kalau sengaja ya Pak ya. Lagi wudu, kumur-kumur kok nggak dikeluarkan, gitu kan ya. Ini ya jelas ya, batal ini sengaja. Ya, atau misalnya dia dari hidung kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya nggak sengaja, lagi mandi mungkin masuk nggak sengaja, maka ini tidak membatalkan puasa. Wa kadza law tara ila halqihi dzubabun aw gubarun min tariqin aw daqiqin aw nahwi dzalik. Begitu juga kalau ada lalat misalnya, ada lalat atau ada kotoran debu masuk ke dalam kerongkongan, lagi di jalan naik motor muat, nggak bisa nutup mulut, lalat masuk. Atau misalnya jangan lalat ya, lalat hijau lagi, subhanallah. Masuk, nggak usah dirogoh-rogoh Pak sampai muntah, nggak usah, malah nanti batal puasanya karena muntah dengan sengaja. Masuk ya, kalau masuk tanpa sengaja ini tidak membatalkan puasa, ini tidak membatalkan puasa. Ya, jadi nggak apa-apa ya, anggap aja vitamin. Nggak aja vitamin ya. Nah, jadi ya biasa, kadang-kadang ada kejadian kayak gitu, nggak sengaja kemasukan hewan kecil atau sesuatu kotoran kayak gitu. Ya ini maka tidak membatalkan puasa di adami imkani taharruzi min dzalika, karena kita tidak mungkin menghindari hal tersebut. Li'annahu la qasda lahu wa la iradah, dia tidak ada maksud dan juga tidak ada keinginan. Ada yang ingin makan lalat di sini? Enggak ada kan? Sengaja makan lalat, enggak ada. Yaitu bukan keinginan orang tersebut. Fahuwa kannasi fi tarkil 'abdi wa salbil ikhtiyar. Orang ini seperti orang yang lupa keadaannya. Maka ya dia tidak bisa memilih, ya, maka ini seperti keadaan orang yang lupa. Wallahu a'lam bishawab, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini akhir dari perkataan beliau hadis yang ke-9 ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallahu fikum. Sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, kita ikut sampai sini enggak apa-apa karena kita akan persiapan untuk berbuka. Ya. Jadi enggak apa kita persiapan untuk berbuka, kemudian silakan kalau masih ada waktu mungkin baca Quran atau berdoa, ya. Masih ada waktu, insyaallah kita manfaatkan waktunya di akhir sebelum kita berbuka ini. Jazakumullah khair. Ana sampaikan apabila ada kesalahan ana mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.